Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Jadi untuk dakwah kali ini tema yang akan saya ambil menurut ayat Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Isra ayat 32. Jadi jika dilihat dari ayat tersebut sudah jelas bahwa perbuatan zina itu perbuatan yang buruk dan tidak disetujui oleh Allah. Tapi nyatanya sekarang zina merupakan hal yang sering dilakukan. Seperti contohnya yaitu di dalam berpacaran. Apakah sudah yakin di dalam berpacaran itu tidak terdapat zina? Orang-orang berpikir seperti ini. Iya, kita pacaran tapi pacarannya sehat kok, kita cuma saling dukung aja. Tapi apa benar di dalamnya tidak ada zina? Ayo kita bahas tentang pacaran dulu. Apa sih pacaran? Jadi pacaran itu dianggap sesuatu yang wajib bagi kaum-kaum zaman sekarang. Jadi seperti ini. Jika tidak berpacaran, otomatis katanya tidak punya rasa cinta. Pacaran menjadi sebuah bukti untuk pengungkapan rasa cinta. Hal-hal yang pasti dilakukan saat pacaran. Pertama, pasti ngapel. Ngapel itu apa sih? Ngapel itu seorang cewek dan cowok pergi berdua, entah itu keluar, nonton, katanya untuk memperdekat hubungan. Biasanya bahkan saat PDKT pun sudah terjadi hal-hal seperti ini. Di dalam ngapel itu pasti kalau naik motor bonceng-boncengan. Bonceng-boncengannya itu mesti apa? Mesti nempel-nempel. Gaya pelukannya itu ada aja yang dicoba. Sedangkan kalau di mobil, saya mohon maaf, mesti ada yang lebih bahkan dari itu. Setelah lewat masa ngapel udah deket, mesti berpelukan. Bahkan gak pacaran pun bisa berpelukan. Biasanya berpelukan dengan yang bukan mahram. Loh kan itu bukan mahram, kenapa kok pelukan? Mikirnya anak-anak sekarang, loh kan bukan mahram itu cuman kalau di masjid, cuman kalau pengajian. Kalau di luar kan kita teman. Bahkan kalau ulang tahun disurpresin, dikasih hadiahnya pelukan dari cowok. Kayak gitu, ya cuman ketawa aja pasti. Setelah udah berpelukan, pasti pegang-pegangan tangan, gandengan kemana-mana pegang-pegangan tangan. Kemudian setelah udah dalam tahap pegang-pegangan, pelukan, dan melakukan hal-hal lain berdua, pasti ada kissing. Setelah sudah merasa dekat dengan pasangannya, berciuman menjadi hal yang biasa untuk dilakukan sebagai bukti kalau kamu sudah cinta dengan pasanganmu. Katanya sih, semakin banyak kamu berciuman itu membuktikan semakin banyak seberapa besar bukti cinta kalian. Gitu sih. Yang menjadi puncak dari pacaran adalah bersetubuhan atau bisa dipanggil intercourse. Adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Ini kan termasuk zina farji, zina kelamin, yang dimulai dari awalnya yaitu tadi pegang-pegangan, ciuman, akhirnya melakukan zina seperti ini pun menjadi hal yang biasa. Apakah benar hubungan seperti itu seharusnya dilakukan sebelum menikah? Jika sesuai yang diriwayatkan Mashrah bin Ali dari Ar-Rafi dan dari Abu Sa'id dan Al-Kautsira, sesungguhnya ketika seorang suami memperhatikan istrinya dan istrinya memperhatikan suaminya,
maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. Manakala mereka saling mesra-mesra jari-jari tangannya, maka berguguranlah dosa-dosa dari sela-sela jarinya. Jadi sebaiknya tidak usah pacaran, karena yang diridhoi Allah adalah menikah yang berpasangan suami istri yang sah di mata Allah. Kita lanjut ke jenis-jenis zina. Jika melihat beberapa ayat di Al-Quran dan hadis Rasulullah di atas, jelaskan di bawah, zina bukan hanya zina farji seperti pegangan tangan atau melakukan seks, bukan hanya itu, tapi zina juga terdapat zina mata, zina mulut, zina telinga, zina tangan, zina kaki atau zina hati. Pertama, zina mata. Allah sudah memberikan kita mata yang sehat, yang seharusnya bisa kita syukuri atas rahmatnya yang sangat besar. Kita bisa diperlihatkan indahnya sunset atau sunrise. Yang bayangkan kalau kita tidak punya mata, yang hanya kita bisa lihat itu hanya gelap gulita. Tapi zina mata itu juga ada. Bahkan dalam pacaran maupun sebelum pacaran pasti ada zina mata. Saling lihat-lihat, berzina yang dilarang oleh Rasulullah. Lihat teman-temannya yang goyang-goyang dangdut, memandangi pacarnya. Masa pacaran cuma merem-merem, ya pasti memandang lawan jenis dengan hasrat, termasuk zina mata. Kedua, zina mulut. Apa sih zina mulut? Biasanya kita mikirnya zina mulut itu ya kissing di bibir, di pipi, atau yang di lain. Padahal zina mulut itu juga termasuk zina kalian telepon-teleponan via WA, DM, voice note, juga termasuk zina. Perobrolan kalian yang kalian obrolkan yang mengarah pada hasrat termasuk zina mulut. Ketiga, ada zina telinga. Allah menciptakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik, seperti yang diriwayatkan Muslim. Adapun telinga, zinanya adalah pendengaran yang diharamkan. Di dalam surat At-Tin ayat 4, dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, diberikan mata, mulut, dan telinga yang lengkap. Jadi pendengaran apa yang harus kita jauhi? Seperti mendengarkan suara-suara cewek yang mengundang hasrat, atau suara yang mendayu-dayu yang disaksi-saksikan, mojok berdua, nonton yang bukan mahramnya, pelan-pelan agak bisik, termasuk zina telinga. Jadi jika kalian berdua mojok terus ngomongnya bisik-bisik, termasuk zina telinga. Kemudian zina tangan, seperti di hadis riwayat Tabrani, sesungguhnya salah seorang di antaramu ditikam kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik daripada menyentuh dengan sengaja seorang yang bukan muhrimnya. Jadi sudah jelas dikatakan bahwa zina tangan itu tidak diperbolehkan. Bahkan lebih baik kepalanya ditikam dengan jarum dari besi ketimbang megang yang bukan mahram dengan sengaja. Zina tangan juga termasuk dalam masturbasi atau onani. Ya sudah tahu lah ya, bermain-main dengan kelamin sendiri termasuk zina tangan. Jadi untuk teman-teman yang masih melakukan hal seperti itu bisa dihentikan. Kemudian zina kaki. Zina kaki apa sih? Apa maksudnya? Apa sentuh-sentuhan kaki? Bukan. Zina kaki adalah saat kalian melangkah menuju hal tersebut. Kayak gini, kalian pacaran, kalian datang ke rumah teman kalian, kalian datang ke rumah pacar kalian, jalan kaki atau naik motor, kalian langkah kalian yang itu merupakan zina kaki. Kalian mendekat ke sesuatu yang tidak diperbolehkan merupakan zina kaki. Kalian datang ke tempat yang dilarang oleh Allah, tempat untuk mabuk-mabuk, tempat untuk hal-hal yang tidak bagus, merupakan zina kaki. Yang terakhir adalah zina terberat, yaitu zina hati. Karena zinanya tidak terlihat di luar,
itu termasuk di dalam hati kita. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, ketahuilah di dalam tubuh terdapat gumpal darah yang apabila baik maka semua anggota tubuh akan baik, dan jika ia rusak maka semua anggota tubuh pun rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Jika hati pikiran kalian sudah buruk, semua sudah menjadi buruk. Zina hati itu yang gimana sih? Kalian yang suka membayangkan hal-hal yang membuat kalian bahagia, seperti ngebayangin sesuatu yang bikin nafsu. Sebelum tidur, tidak bisa langsung tidur, memilih untuk membayangkan sebuah skenario yang kita suka, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita merasakan nafsu, itu termasuk dalam zina hati. Sesuai Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu dibentak pertanggungjawaban. Apakah zina cuma berhenti sampai di situ? Terdapat juga 2 zina yang terlupakan, yaitu zina pamer body. Apa sih maksudnya? Dengan kalian menggunakan pakaian yang ngepres di badan atau kurang bahan, termasuk zina body. Atau kalian menggunakan jilbab tapi jilbabnya diikat sampai ke belakang, memperlihatkan dada, tidak menutupi dada, termasuk zina. Siapapun wanita yang melepaskan pakaiannya, menampakkan aurat bukan di rumahnya sendiri, maka Allah akan merobek tirati kehormatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim. Yang kedua adalah parfum berjalan. Apa sih zina yang disebabkan oleh parfum? Allah memang memerintahkan untuk kita datang ke masjid dengan pakaian yang bagus dan wangi. Namun jika berlebihan saat digunakan sehari-hari, parfum juga bisa menjadi zina. Perempuan manapun yang menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka dia telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. Berarti kita para cewek harus diwajibkan bau dong? Bukan begitu maksudnya. Harus tetap wangi dan berpenampilan indah. Bahwa kamu memakai parfum yang berlebihan, yang memang kamu gunakan untuk menarik cowok. Jadi kamu menggunakan parfum ini bukan niat untuk mengharumkan badanmu, tapi kamu untuk memakai secara berlebihan agar kamu dilirik oleh cowok, termasuk zina. Jadi untuk menutup dakwah kali ini, saya akan membacakan arti Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi jika kalian setelah mendengar dakwah ini kalian merasa kalian harus berubah dan kalian merasa di antara orang-orang tersebut yang berzina, bertobatlah, karena Allah akan selalu menerima tobat kalian, akan selalu memberikan kalian ampunan. Sehingga jangan khawatir, jangan merasa terbebani, dan jangan berpikiran kita sudah terlanjur nyemplung biar sekalian sudah gak bisa diterima. Jangan seperti itu. Jadi sekian dakwah saya kali ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.